ibadah kita pada saat pagi hari ini kita akan angkat satu pujian sungguh indah. Terima kasih Bapa. Menjauhi rohmu yang suci.
Bagian kami telah kami lakukan, yaitu memuji-muji nama-Mu. Saatnya kami memberikan hati untuk diberkati oleh firman Tuhan. Roh Kudus, beracaralah bagi kami, kuasai, kendalikan hati dan pikiran kami, sebab kami tahu ada maksud, ada rencana Tuhan yang dinyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Karenanya kami minta pengurapan kuasa Allah menyertai kami sekalian, dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan untuk menyampaikan maksud dan rencana Allah melalui dan di dalam firman Tuhan. Kami siap diberkati di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Dalam Injil Matius pasal yang ke-9, kita sampai kepada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 tentang hal berpuasa. Mari kita baca ayat ini bergantian. Saya membaca ayat 14 dan jemaat Tuhan sekalian membaca ayat yang ke-15. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah salah seorang daripada laki-laki berpuasa bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang yang dari mereka tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitulah kamu yang baru tidak disisihkan dalam nama kulit yang tua. Karena jika demikian kamu itu akan koyak sehingga kamu itu terbuang dan kamu itu berhancur. Tetapi kamu yang baru simpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian peliharalah keduanya." Puji Tuhan. Kita belajar dari satu peristiwa di mana Yohanes dan murid-muridnya, juga orang Yahudi, sedang membanggakan diri di depan Tuhan Yesus. Kita belajar tentang mana yang esensi dan mana yang sifatnya sementara, mana yang sifatnya benar dan bukan. Dalam catatan Matius pasal 9 ini, dari ayat yang kita baca, iblis memakai ritual keagamaan sebagai sebuah sarana bahwa orang yang berpuasa itu, orang yang menyangkal diri itu, akan kelihatan lebih rohani daripada yang lain. Sehingga kalau kita cermati konteks hari ini, orang akan cenderung memberikan rasa hormat berlebih kepada orang-orang yang terlihat secara rohaninya lebih baik daripada yang lain. Rohani yang lebih daripada yang lain itu cenderung kita asumsikan begini: kalau seseorang memakai jubah,
kemudian berdoa di pinggir jalan, di tengah-tengah jalan. Orang yang kelihatannya rajin beribadah, secara ritual keagamaan mereka begitu fasih melakukan ibadah dan seterusnya. Lalu dianggap orang-orang yang demikian lebih rohani kedudukannya daripada yang lain. Kalau saya mengambil konteks pernyataan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah. Itu adalah merupakan orang yang punya rohani yang baik. Orang yang memiliki rohani baik yang lebih dari orang lain. Itu tidak dapat dilihat dari cara dia berpakaian. Tidak bisa dilihat seseorang yang sedang berdiri di depan menyampaikan firman Allah. Tidak bisa dilihat dari jubah yang dikenakan, dipakai ketika dia melayani. Sebab hal-hal yang kelihatan, yang terlihat dengan kasat mata, jika itu kita jadikan sebagai alat untuk menilai orang lebih rohani, maka sesungguhnya kita sama saja dengan orang-orang yang gagal fokus, seperti pernyataan Matius pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengenal orang yang rohaninya tinggi lebih daripada orang yang lain. Itu yang kelihatan melakukan ritual-ritual keagamaan. Dari pakaiannya, tata caranya, lebih mengedepankan estetika, harus rapi dan seterusnya. Bukan berarti begini, kita datang beribadah compang-camping, tidak. Tetapi bukan berarti orang yang pakaiannya compang-camping biasa itu tidak rohani. Bukan seperti itu penilaiannya. Seperti yang terjadi di dalam Injil Lukas pasal 10 tentang keributan antara Marta dan Maria. Marta memandang yang rohaninya lebih itu harus melayani, harus sibuk melakukan aktivitas segala macamnya, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual-ritual tertentu agar dipandang aktivitasnya berlebih, kemudian bisa dilihat sebagai orang yang lebih rohani daripada yang lain. Tetapi Tuhan Yesus memandang berbeda kepada Maria. Maria itu hanya duduk memberikan telinga terhadap pengajaran-pengajaran Tuhan. Dan Alkitab berkata, Maria telah mengambil bagian yang terbaik di dalam hidupnya. Duduk diam mendengarkan ajaran-ajaran dari firman Allah. Inilah Bapak Ibu Saudara nilai yang ditawarkan dunia kepada kita hari ini. Orang yang pakai jas, ada sebuah kebiasaan, orang-orang atau budaya-budaya tertentu kalau Natal biasanya itu ibadah pakai sendal biasa gitu ya, hanya pakai baju lengan pendek seperti biasa, celana baju tidak dimasukkan. Tetapi nanti pada waktu Natal mereka bisa hadir memakai jas, setelan jas yang lengkap, yang rapi gitu. Kemudian pakai
sebenarnya sesuatu yang salah. Nah, di dalam kalangan Yahudi, khususnya di dalam Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17 ini, dalam kalangan Yahudi ada 3 praktek keagamaan, ritual keagamaan yang dianggap paling penting. Sehingga kalau orang mengganggu 3 hal ini, pasti akan dikucilkan, dianggap tidak rohani. Pertama yaitu bersedekah. Kedua berdoa. Ketiga berpuasa. 3 ritual keagamaan ini begitu mereka pertahankan dengan luar biasa. Sehingga murid-murid Yohanes dan orang-orang Yahudi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, karena ayat ini berkaitan erat dengan ayat 9 sampai ayat 13. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah pemungut cukai, di mana pemungut cukai itu memberikan atensi pekerjaan Tuhan yang besar terhadap dirinya. Dia memberikan rasa hormat, penghormatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan diundang ke rumah Matius. Di dalam pesta itulah terjadi perdebatan antara murid-murid Yohanes dengan orang-orang Yahudi. 3 kebiasaan itu diangkat sedemikian rupa. Itu sebabnya kalau kita belajar rentetan cerita ini, orang bersedekah, berdoa, berpuasa itu menjadi sesuatu yang utama. Saya katakan tidak salah, tetapi kalau sedekah, berdoa, dan berpuasa itu hanya untuk menonjolkan diri, supaya kita dianggap menjadi lebih bernilai dari orang lain, supaya atau kita memiliki pandangan saya lebih rohani dari yang lain karena saya melakukan sedekah, saya melakukan doa dan berpuasa. Kalau hanya untuk dilihat orang lain, itu pun bukan sesuatu yang dipandang mulia di hadapan Tuhan, bahkan direndahkan. Kita dapati orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi berdoa di pasar. Supaya apa? Dilihat orang, mereka rohani. Mereka beribadah di jalan-jalan. Kelihatan apa? Supaya terlihat mereka lebih rohani. Mereka memberi sedekah. Betul ada pengorbanan di situ. Betul ada sesuatu yang berkurang dari apa yang dimiliki dari sedekah itu. Tetapi kalau sedekah itu digunakan hanya agar nama kita tertulis, supaya dipandang lebih dari orang lain, maka pengorbanan kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Karenanya ini merupakan sebuah teguran yang keras kepada umat-umat Allah, kepada murid-murid Tuhan, kepada orang-orang Yahudi. Jangan hanya sekedar mengedepankan ritual-ritual agama semata, yang seperti sering kita dengar, datang ibadah itu tubuhnya ada di gereja, tetapi sementara hatinya yang diwakili oleh pikirannya di rumah. Yang ibu-ibu biasanya, saya tadi masak air, kompor sudah dimatiin belum ya? Kompor di rumah sudah mati belum ya? Ini menunjukkan ritual keagamaan yang tidak sesungguhnya. Tubuh badan kita ada di tempat ibadah, sementara pikiran kita melayang-layang jauh kemana-mana,
memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengecam mereka karena mereka semua tertidur. Tidak sanggupkah kamu berdoa membuka mata 1 jam saja? Kalau saya implikasikan dalam ibadah kita, tidak bisakah kita membuka mata kita, memberikan atensi yang sungguh dalam ibadah ini, memberikan perhatian penuh dalam ibadah 1 jam saja? Itu pun sudah kepotong A, B, C, D, dan lain-lain. Maksud saya Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang memang perlu ditegaskan, dirubah keberadaannya. Nah, kalau bicara tentang puasa, Alkitab atau kitab suci memang memberikan keharusan bagi bangsa Israel untuk berpuasa. Itu pun hanya 1 tahun 1 kali, yaitu dalam hari raya pendamaian. Itu bisa dibaca dalam Imamat pasal 16 ayat 29 sampai ayat 24. Saya waktu sekolah Alkitab tahun 94, saya setiap hari berpuasa dari Senin, Selasa, Rabu. Karena hari Rabu itu puasa bersama, biasanya nanti diakhiri dengan makan telur atau dengan sepotong daging ayam. Nah, kami berlomba-lomba mulai minggu sore siap-siap puasa, Senin, Selasa, Rabu. Minggu berikutnya Senin, Selasa, Rabu. Nah, saya masuk tingkat 2 setahun juga begitu. Saya puasa Senin, Selasa, Rabu, terus begitu. Seolah-olah itu menjadi alat sarana perlombaan gitu. Dulu motifnya seperti itu. Tetapi ada satu yang memang orang tidak bisa lihat, karena saya menyadari saya tidak bisa. Untuk duduk di bangku sekolah Alkitab saya sulit gitu. Sehingga saya harus mengambil berdoa dan berpuasa. Tetapi dalam murid-murid Yohanes, mereka berpuasa tidak hanya sekedar 1 tahun sekali. Tetapi orang Farisi dan murid-murid Yohanes itu berpuasa 2 kali seminggu. Itu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-12. Mereka berpuasa dalam seminggu itu 2 kali. Salah satu indikasinya mengapa murid-murid Yohanes itu berpuasa, karena mereka bersedih hati. Kenapa? Karena Yohanes telah ditangkap. Di dalam kitab Ester juga sama. Mengapa Ester menyuarakan puasa massal kepada orang-orang Yahudi? Karena bangsanya itu akan ditumpas habis. Seluruh bangsa Yahudi akan ditumpas habis. Makanya melihat keadaan kesulitan seperti itu, Ester sebagai ratu saat itu menyuarakan berpuasa bersama-sama. Nah, berpuasa dalam catatan ini sesungguhnya adalah ketika mereka menghadapi kesulitan. Ketika mereka berada dalam keadaan yang tidak sanggup mereka hadapi, mereka berpuasa, memohon, meminta belas kasih Tuhan untuk menolong mereka. Tetapi justru puasa yang baik, maksudnya baik, itu dirubah oleh mereka, dijadikan alat untuk menangkap diri sendiri agar dipandang lebih
rohani daripada yang lain. Ini juga merupakan sebuah teguran bagi orang Yahudi, karena pada waktu itu mereka masih menantikan kehadiran Mesias. Makanya mereka berpuasa terus. Padahal yang dimaksud Mesias itu sudah ada di tengah-tengah mereka, sedang mengajar, sedang mendidik mereka, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu yang ada di tengah-tengah mereka. Kalau saya umpamakan begini, orang menyalakan lampu, orang menyalakan lilin, itu biasanya pada waktu malam, dalam lingkungan yang gelap. Tetapi ketika matahari sudah muncul, maka lampu itu atau lilin pasti dimatikan. Orang-orang Yahudi masih menanti Mesias, padahal Mesias itu sudah datang. Mereka masih berharap sesuatu yang baik muncul, padahal yang baik sudah ada di tengah-tengah mereka. Sehingga pernyataan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-15, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka, tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kebiasaan dalam pernikahan orang Yahudi itu begini. Mereka akan mengadakan pesta selama 1 minggu penuh. Mereka membuka rumahnya lebar-lebar dan mengundang rekan-rekannya untuk pesta di situ. Dan tidak diperkenankan di dalam pesta itu ada yang sedih. Tidak boleh ada yang berduka cita, karena itu momennya adalah pesta. Maka Alkitab berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan orang yang bersuka cita. Bersedih, merataplah dengan orang-orang yang meratap. Nah, di dalam kisah ini mereka itu sedang ada di dalam pesta, jawaban Tuhan Yesus. Jangan ada orang yang berduka cita. Dalam ayat terakhir, dalam ayat 15 itu disebut begini, tetapi waktunya akan datang. Mereka tidak boleh bersuka cita saat kapan? Mempelai laki-laki diambil dari tengah-tengah mereka. Waktu itulah disebut mereka akan berpuasa. Yesus itu adalah mempelai laki-laki, mempelai pria, dan jemaat itu adalah mempelai wanita. Ketika mempelai pria sedang mengadakan pesta, tidak mungkin mempelai laki-lakinya bersedih. Kecuali mungkin sistem pernikahan Siti Nurbaya. Saya suka mengikuti cerita atau kisah dari angkringan. Angkringan itu cerita di daerah Jogja, di TVRI. Itu ada sejenis drama singkat. Satu kali anak muda ini akan menikah. Dia sudah datang ke orang pembesar-pembesar, para atasan, orang-orang terpandang, semua sudah. Nah, satu kali masuk hajatan, mempelai wanita itu mukanya ditutup rapat-rapat. Ini anak muda yang menikah laki-laki. Setelah waktunya pembukaan cadar, dibukalah mempelai wanita itu. Cadarnya dibuka. Nah, di dalam drama itu disebutkan yang dibuka itu usianya 60 tahun lebih. Sementara laki-lakinya anak masih muda belia, umur 20 tahun ke atas sedikit. Namanya juga drama, dibuat-buat, dialur ceritakan seperti itu. Wajar
tidak kepada pernikahan anak domba, di mana Kristus itu sebagai mempelai laki-laki dan jemaat umatnya itu sebagai mempelai wanita. Itu adalah saat pesta bersukacita besar-besaran. Tidak boleh ada yang berduka cita. Tidak boleh ada yang bersedih. Nanti ada waktunya ketika mempelai itu diambil dari tengah-tengah mereka. Bicara tentang apa? Yesus yang mati di atas kayu salib. Saat itulah mereka akan berkuasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus ini sebenarnya adalah jawaban yang telak kepada mereka. Karena apa? Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sementara, yang kelihatan dari mata ini, yang sesungguhnya yang bicara esensi hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, itu hilang pengaruhnya. Nah, kemudian di dalam ayat 16, ayat 17, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Seorang yang hadir di dalam pesta tidak boleh bersedih ketika menyantap hidangan sajian yang disediakan. Tidak boleh bersedih, harus bersukacita. Yang diumpamakan seperti seorang menambahkan secara kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan cabik, baju itu akan robek. Maka semakin besarlah koyaknya. Pun sama di dalam ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak dapat diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terperiharalah kedua-duanya. Maksud dari ayat 16 dan ayat yang ke-17 adalah sederhana ini. Tidak boleh bermuka muram. Tidak boleh bersedih ketika kita sedang bersama-sama di dalam pernikahan anak domba. Tidak boleh berpuasa. Itu saatnya pesta. Jangan gunakan sarana kebahagiaan pesta itu sebagai sarana untuk berduka cita. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpuasa, Alkitab bilang begini, cuci muka, minyaki rambutmu. Jangan berpuasa itu mukanya ditekuk gitu. Seolah-olah dianggap orang jalannya pelan-pelan begini. Kenapa Pak? Saya puasa. Rambutnya kocak-kacir gitu. Pak, kenapa kok lusuh? Saya puasa. Jangan supaya dipandang hebat oleh orang. Tidak. Pandangan seperti ini ditawarkan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita itu sedang ada di dalam area cara pandang kita diubah sedemikian rupa. Kita ditantang untuk hidup di dalam situasi yang berbeda dengan kebenaran. Asas manfaat tidak lagi menjadi perhitungan.
sebenarnya pengiringan kita kepada Tuhan kalau hanya didasarkan kepada ritual-ritual semata. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu Saudara puasa, tidak. Kami pun tiap hari Jumat puasa. Setiap pagi kami membaca Alkitab 3-5 pasal. Kami sedang sampai kitab Yesaya kalau tidak salah. Hampir 2 tahun ini. Saya berkata dalam hati, nanti saya akan mengadakan pesta kecil-kecilan bersama keluarga. Kenapa? Saat saya membaca Alkitab sudah selesai bersama dengan keluarga. Kalau saya kan sudah berkali-kali dari sekolah Alkitab baca terus putar bolak-balik. Saya kan pesta kecil-kecilan ya, makan Indomie kan gitu sama aja pesta. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita kedepankan kebenaran, bukan yang bersifat kelihatan secara semata-mata kita gaungkan. Nilai dari semuanya adalah jangan kita yang dihormati, jangan kita yang ditinggikan, tetapi bagaimana nama Kristus itu dipermuliakan di dalam seluruh aktivitas ritual-ritual keagamaan kita. Sehingga saya selalu katakan begini, ibadah itu esensinya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau esensi ibadah kita rubah dari ini, hanya sekedar saya orang Kristen, KTP saya Kristen, maka saya datang beribadah kepada Tuhan. Kalau hanya sekedar itu yang kita kerjakan, maka waktu yang kita berikan ini akan menjadi kosong dan sia-sia. Tapi bagaimana kita bertemu, mempersiapkan diri dengan baik dari rumah, menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perilaku, agar kita dalam ibadah itu bertemu, berjumpa dengan pribadi Sang Raja Tuhan kita itu. Sehingga kita menikmati kehidupan yang baik. Kita pulang penuh sejahtera, tidak berangkat marah, pulang dengan amarah yang belum terselesaikan. Saya berharap kalau datang tadi ada amarah, pulanglah dengan senyum. Amin. Bapak-bapak, amin. Tadi yang datang ke rumah dengan marah, atau istri yang datang dengan marah karena tidak sempat pakai eyeshadow, tidak sempat pakai lipstick, nanti ketahuan bopengnya. Nanti pulang bilang, suaminya, aku mengasihi engkau. Hilangkan amarah itu. Karena kalau tidak demikian sama saja kita membangun ritual ibadah supaya kelihatan manusia saja. Harus ada perubahan, dan perubahan itu terlihat manakala dalam ibadah itu kita berjumpa dengan Tuhan. Lihat dalam kisah ini, murid-murid Yohanes, orang-orang Farisi, mereka mengedepankan puasa agar mereka dihargai, agar mereka dihormati. Tapi mari kita belajar hari ini, bukan kita yang dihormati, bukan kita yang dihargai, tapi biarlah nama Kristus yang dipermuliakan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ini sudah berbuat baik, tapi saja masih orang marah dengan kita, masih saja orang benci dengan kita. Jangan balas hal yang demikian. Itu berarti nama Tuhan sedang dipermuliakan di dalam pribadi kita. Dan saya percaya satu hari kelak Tuhan akan memuliakan kita. Ya. Kiranya kebenaran ini mengubah cara pandang kita. Jangan hal-hal yang sederhana, yang kelihatan manusia yang kita bangun, tetapi dalam tubuh ini. Paulus berkata, tubuh jasmani ini semakin merosot dari hari ke hari, semakin menua, semakin kendor.
tetapi biarlah yang batiniah, yang rohani ini semakin hari semakin diperbaharui di dalam pengenalan dan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ketika firman-Mu ditaburkan kepada kami, biarlah kami tidak membawa perbantahan-perbantahan, tetapi kami merelakan diri kami untuk dibentuk, untuk diajar, untuk diperbaharui oleh firman Allah. Apa yang kami pandang kelihatan secara mata ini kadang-kadang meragukan kami, menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi biarlah pagi hari ini kami menyadari, biarlah yang kebenaran itu, bagaimana Tuhan dimuliakan, bagaimana kehidupan yang takut akan Tuhan, hidup yang tunduk, yang taat kepada Allah itu menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Karenanya ketika kami susah, ketika kami sulit karena nama Tuhan, di sanalah kami sedang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bukan kami yang ditinggikan, tetapi Tuhan yang dimuliakan di dalam seluruh hidup kami. Diberkatilah setiap kami yang menyimpan dan menyimak firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih untuk pembahasan yang telah saya akan bertugas di dalam persembahan. Mari kita bersama di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengaruh firman-Mu yang telah kita berikan kami Tuhan. Ajar kami Bapa bisa mengasihi. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Jadi kalau persembahan kami membesarkan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan semua pelanggaran-pelanggaran kami. Kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Selamat ulang tahun kepada Saudari Cindy Sitorus tanggal 17, kemudian Bapak Rocky Warai tanggal 19, dan Ibu Heni tanggal 20 November. Tuhan memberkati. Untuk janji iman Natal, silakan Bapak Ibu Saudara menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk pembayaran IKK juga bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Tuhan memberkati. Sehubungan dengan firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, kemarin sore saya ditelepon oleh Bendahara RW 20, Bapak Ibu. Dia bilang kepada saya begini, Bapak, bisakah gereja terlibat untuk pembangunan posyandu? Maksudnya untuk apa, Pak? Saya bilang begitu. Untuk beli semen. Dan saya bilang oke, nanti saya sampaikan kepada jemaat. Saya mulai berpikir begini, bagaimana cara memuliakan Tuhan di tengah-tengah lingkungan. Caranya adalah seperti ini. Kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara demikianlah, saya kira nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita membantu secara pribadi, mungkin nama kita yang tercatat. Kalau gereja yang membantu, Tuhanlah yang dipermuliakan dan Tuhan yang disenangkan juga atas hidup kita. Saya tidak tahu harga semen sekarang berapa ya satu karung. Satu sak yang 50 kilo itu 58.000. Yang 50 kilo 58.000 atau sampai 60.000 ya. Jadi saya perkenankanlah saya untuk membuat muka saya tebal untuk mengutuk pintu hati jemaat Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi untuk nama Tuhan. Sekiranya Tuhan mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara, nanti bisa kita saling saweran kalau istilah gampangnya. Nanti seberapapun yang terkumpul nanti kita akan belikan semen. Kita datang pakai nama gereja, karena yang ditanya, Pak, bagaimana gereja mau terlibat tidak? Saya bilang siap, nanti saya sampaikan ke jemaat Tuhan. Ataukah mau seperti janji iman atau nanti datang ke Ibu Lili, atau seperti apa baiknya? Iya. Misalkan kita bisa separuh sak atau seperempat sak atau satu sak semen gitu. Yang ada saja, nanti silakan menghubungi Ibu Lili. Atau sekarang aja, atau bagaimana? Nanti gitu. Nanti setelah ibadah. Biasanya setelah ibadah pulang semua. Ya, saweran aja nanti ya. Biar semua saweran aja ya. Dapat seberapa nanti kita kumpul. Nanti ada kotak maju ke depan sekali begitu ya. Ya, tapi jangan biasa adanya lah. Tapi ya jangan 1.000 kan begitu. 1.000 kan nggak dapat seperempat. Harus minggu ini Bu. Saya takutnya nanti ada pihak yang lain karena ini berlomba-lomba sepertinya begitu. Kalau gereja tidak memberi, takutnya nanti kelewatan momen kita. Lagi dibangun. Karena batunya sama pasiennya sudah. Dan secara pribadi kemarin saya sudah datang ke sana, saya ditelepon, saya bilang saya sebentar tunggu di posyandu. Saya pribadi sudah paling tidak DP untuk gereja. Saya bilang nanti jemaat Tuhan saya gerakkan untuk bergabung bersama-sama. Mereka bilang siapa? Kami tunggu. Angkat tangan. 10 sak. Bapak Isu 10 sak. Satu ini. Nanti takutnya lupa. Atau begitu lagi gitu.
Ya setengah sak boleh, seperempat sak ya, tapi jangan sekonsak, nggak enak ya kan. Pak Siono 10 sak semen. Kalau bisa secepatnya Pak, nanti Pak. Kalau bisa hari ini ya Pak. Nah, nanti dituangkan saja, nanti biar saya beli sama mereka gitu. Nanti saya datangkan ke situ, saya datang di situ sebagai perwakilan gereja. Ada yang lain? Nggak harus 10 sak ya Pak Siono Pak. Ada yang lain? Pak Martin? 2 sak semen Pak Martin. Terima kasih Pak. Karena Pak Martin ini di blok AA, AB ya Pak? AB. Pak Husin? 1 sak semen Pak Husin. Mami? 2 sak semen. Pak Daini? 2 sak semen. 2 sak ya Pak? Ya. Yason? Ya 300.000, 300.000. Kalau dia ngomong begitu langsung dicatat, takutnya dia berubah pikiran. Adi 2 sak. Adi naik bawah 2 sak. Ada lagi? Ibu Mama Kian 2 sak apa 2 sak? 2 sak semen Mama Kian. Benio 2 sak semen. Ibu Panaribuan 1 sak semen. Ada lagi? Hah? Bapak Sitorus 2 sak. Terima kasih Pak. Ada yang lain di atas? Anak-anak muda? Ibu Dina 1 sak semen. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Silakan katakan. Cukup? Baik. Sekali lagi terima kasih. Berapa sak semen Bu semua? 20? 27 sak, uangnya 300.000. Tapi ada yang masih uang, maksudnya dalam Bentuk uang, oke, nggak apa-apa. Jadi nanti Kak jangan beli masing-masing ya. Biar satu orang yang beli nanti langsung di drop gitu. Jadi kalau itu satu sak, Hah? harga satu sak aja, maksudnya ya setor aja uangnya gitu. Iya, setor uang aja. Jangan masing-masing bawa semen ke sini, nanti ngangkutnya saya bingung. Kalau telur masih gampang saya. Kalau semen 27 sak saya ngangkut pakai apa gitu. Tapi satu sak harganya berapa? 60.000 ya, 58 ya. 60 lah, 58. 58 ya, 60 ya. Ya, oke. Nanti uangnya saja dikasih ke Ibu Lili, nanti kumpul ke Ibu Lili biar saya yang belanjakan hari ini juga. Nanti bentuk bonnya saya masukin di grup GPIA sebagai bentuk perhatian kita kepada lingkungan kita ada. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah kiranya yang dipermuliakan, bukan saya, bukan Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan yang dimuliakan. Kapan lagi kita memuliakan nama Tuhan kalau tidak pakai cara yang seperti ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah ya. Saya mengundang kita bersama berdiri. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah berkenan hadir dan tinggal di tengah-tengah kami, menyertai ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Kami minta kasih, kuasa dan kemurahan Tuhan
Tuhan yang menopang dan menolong kami. Berkati rumah tangga, berkati keluarga kami ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, Saudari Cindy Sitorus, Bapak Rocky, Ibu Heni. Tuhan jamah lawat mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi Ibu Yuma yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa buat anak kami Merlin dalam masa pemulihan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi Ibu Neng Tuhan, anak daripada emak, ketika akan dioperasi atau USG Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohon kiranya kasih kuasa Allah menyertai. Segala prediksi kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan. Kami berdoa bagi Ibu Novita, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Allah yang bekerja atas hidupnya. Juga kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, kami yang telah membagikan dari apa yang kami miliki. Mungkin kami tidak dapat konsumsi sendiri, tetapi kami bagikan untuk pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhanlah yang dimuliakan di dalamnya. Diberkati bangsa dan negara kami, diberkati pemerintahan sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.